Baik, kemudian penampilan tasmi Tuhfatul Atfal dari seluruh santri Daurah Muslimah. Tuhfatul Atfal adalah kitab yang berisi tentang ilmu tajwid. Insyaallah Allah hafal dan kita saksikan. Semoga seluruh santri Daurah diberikan anugerah ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya acara prosesi wisuda, pemberian sertifikat, selempang dan ikrar, insyaallah akan dipandu oleh Al-Ustaz Ramdan Fadilah. Kepadanya kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah berikut kita akan ada proses wisuda. Di santri ini ada yang sudah selesai 30 juz, juga sudah ada yang mengambil sanad tajwid, dan juga ada 2 orang juga ikut daurah 1 bulan. Kemudian khusus ada asatidz dari Kampung Bulan, setoran matan tajwid, dan juga akan diberikan ijazah pada siang hari ini, yaitu Ustaz Azhar. Untuk Iqra memuliakan Al-Quran diminta kepada orang-orang yang telah hadir dari yayasan agar bisa memberikan ijazah dan juga ikut mengikuti proses wisuda di depan. Yang pertama adalah dari Bapak Haji Budi dan Ibu Haji Imas, diminta dulu ke depan. Kemudian Bunda Rara dan juga Teh Asri, silakan dipersilahkan untuk ke depan. Ustaz Sandi, kemudian Ustaz Eka Prasetyo dipersilakan ke depan untuk mewisuda para santri bahwa hari ini tanggal 20 Agustus 2023 beliau sudah diwisuda, sudah selesai hafalan 30 juz. Ya, insyaallah dipersilakan ke depan. Ustaz Sandi, Ustaz Eka, Ustaz Asri. Berikutnya santri ketika dipanggil namanya silakan ke depan. Depan, kemudian tim yang memberikan ijazah dari kata-kata Alfi dan lain silakan ke depan. Dan tim dokumentasi juga bantu. Mudah-mudahan yang melihat juga yang menyaksikan diberikan kesempatan untuk selesai 30 juz juga. Amin. Baik, kami panggil untuk wisudawati yang pertama kepada Ananda Puji Nur Aulia, tempat tanggal lahir Bandung 1 September 2005. Bionya, dia akan pernah bisa kalau nggak nyoba curang gitu. Pencapaian khatam 30 juz, tasmi 5 juz. Kemudian wisudawati kedua Ananda Dinda Ispani, tempat tanggal lahir di Langkat 26 Januari 2001. Bionya Innallaha ma'as-sabirin. Pencapaian khatam 30 juz, tasmi 5 juz. Wisudawati ketiga Syakiro Ummu Habibah, tempat tanggal lahir Purwokerto
tanggal 18 Januari 2003. Bio untuk bahasa Inggris semua. Nanti perfect ya. Pencapaian ziyadah 15 juz, tasmi 3 juz. Artinya gak ada yang sempurna kecuali kalau berdua ya. Wisnawati yang keempat, Alinda Nida Silvi Afifah, tempat tanggal lahir Ciamis, tanggal 10 Mei 2003. Bionya, biasakanlah kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan. Pencapaian khatam 30 juz, tasmi 5 juz. Selanjutnya wisudawan Royhan Maulid dari, tempat tanggal lahir Jakarta 23 Mei 2003. Bio, usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha kosong. Aku tanpa aku pencapaian daulah 30 kali. Dan yang terakhir wisudawan Al-Ustaz Al-Hafidh Abdullah Azam, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 2 April 2023. 2003. Bio, kalau orang bisa, kenapa harus kita? Pencapaian hafal mata Tuhfatul Atfal dan Al-Quran 30 juz. Kepada Ustazah Tevfika untuk menemani di rumah. Masya Allah, ini adalah Muhafizah Daurah. Semoga kami persilakan untuk pemberian sertifikat kemudian pengumuman kepada wisudawati dan wisudawan. Alhamdulillah, Masya Allah, kenikmatan selempang dan pemberian ijazah kepada wisudawati yang diberikan oleh guru-guru tercinta, orang tua kita di Yayasan Lentera Khalifah Indonesia dan juga Kampung Quran Indonesia. Semoga ini menjadi penyemangat untuk para wisudawati dan wisudawan agar lebih. Kami persilakan kepada Ustaz Eka Prasetyo untuk memberikan selempang. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini menjadi amanah. Masya Allah. Inilah dia wajah-wajah harapan bangsa, masa depan negara. Isinya Soekarno berkata, pemuda adalah harapan bangsa dan pemudi adalah harapan tujuan. Alhamdulillah. Maka kami persilakan untuk berfoto bersama wisudawan wisudawati beserta Satid.
Alhamdulillahirobbilalamin. Masya Allah. Untuk selanjutnya mungkin foto bersama bisa kita setting. Untuk yang ikhwan boleh mungkin agak di bawah, di depan. Mungkin setengah berdiri gitu ya. Ini di depan. Akhwatnya nanti di tengah. Di belakang. Ikhwan di depan. Ya, ikhwan berdiri. Boleh untuk wisudawan untuk berdiri setengah berdiri di bawah. Nah, lihat di kamera, hitungan 1 sampai 20. Masya Allah. 1, 2, 3. Sekali lagi. Senyumnya yang lebar, Masya Allah. Setelah perjuangan selama 7 bulan lamanya, alhamdulillah pada hari ini menjadi saksi. Kita telah menyelesaikan hafalan 30 juz dan yakin nanti di akhirat Allah akan menunaikan janjinya, memberikan kita mahkota dan kita memberikan lagi kepada kedua orang tua kita. Ya, ini sekali lagi yang sekali-sekali tadinya. Alhamdulillah. Maka kami persilakan kepada guru-guru orang tua kita dari yayasan untuk kembali ke tempat yang diikuti oleh wisudawan dan wisudawati. Selanjutnya adalah pembacaan ikrar santri yang telah dibacakan oleh santri. Yang pertama kami panggil ada Puji Nur Aulia. Komitmen santri Dakwah Khalifah Indonesia. Kami menyadari dengan seluruh hati dan jiwa kami bahwa tanggung jawab kami santri Ahli Khalifah Indonesia sebagai hamba yang beriman adalah mengabdikan ilmu, harta, dan jiwa kami untuk meninggikan agama Allah ini demi mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu, setelah ini kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas peran kami dengan jalan 1. Senantiasa meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran kami dengan cara mengikuti program hafalan tajwid dan tahfidz secara offline, mencari tempat untuk memperdalam atau mempelajari ilmu hal. 2. Senantiasa meningkatkan kualitas dakwah kami dengan cara bergabung dengan lembaga-lembaga tahfidz untuk berkontribusi dalam program-program dakwah terutama Al-Quran. Mengikuti LIPO yang diselenggarakan oleh komunitas-komunitas dakwah, mensyiarkan ilmu Al-Quran dalam forum-forum lembaga masjid. 3. Menerapkan kepemimpinan kami
di masyarakat dengan membaktikan ilmu tahfiz dengan cara menyalurkan ilmu yang saya miliki dan menerapkan adab terhadap Al-Quran dengan cara memberi kontribusi berupa waktu, tenaga, dan pikiran dalam rangka meningkatkan minat masyarakat dalam membaca, memahami, dan menghafal Al-Quran serta memperbaiki kualitas bacaan mereka. Saya yang berkomitmen Puji Aulia. Selanjutnya ikrar dari Ananda Dinda Rizfani. Komitmen sanksi daurah Tentara Nasional Indonesia. Kami menyadari dengan sepenuh hati dan jiwa kami bahwa tanggung jawab kami santri Hafiz Tentara Khalifah Indonesia sebagai hamba yang beriman adalah membaktikan ilmu, harta dan jiwa kami untuk meninggikan agama Allah ini demi terwujudnya Islam rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu, setelah ini kami akan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas peran kami dengan menjalani 1. Senantiasa meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran kami dengan cara mengikuti program tajwid dan tahsin, mengikuti program Murja'ah Al-Quran. 2. Senantiasa meningkatkan kualitas dakwah kami dengan cara bergabung dengan lembaga-lembaga tahfiz, mengikuti liqah yang diselenggarakan oleh komunitas dakwah, mensyiarkan ilmu Al-Quran dalam forum-forum lembaga remaja masjid. 3. Menerapkan kepemimpinan kami di masyarakat dengan membuktikan ilmu tahfiz ke dalam kehidupan sehari-hari dengan mencetak generasi Quran di usia ini dengan cara memberi kontribusi berupa waktu, tenaga, dan pikiran dalam rangka meningkatkan minat masyarakat dalam membaca, memahami, dan menghafal Al-Quran serta memperbaiki kualitas bacaan mereka. Saya yang berkomitmen Dinda Rizfani. Masya Allah, tabarakallah. Selanjutnya Ananda Syakiroh Ummu Habibah. Komitmen santri dakwah Tentara Khalifah Indonesia. Kami menyadari dengan sepenuh hati dan jiwa kami bahwa tanggung jawab kami santri tahfiz Tentara Khalifah Indonesia sebagai hamba yang beriman adalah mengabdikan ilmu, harta, dan jiwa kami untuk meninggikan agama Allah ini demi terwujudnya Islam rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu, setelah ini kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas peran kami dengan jalan senantiasa meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran kami dengan cara mengikuti program hafalan, tajwid, dan tahsin, memperdalam ilmu bahasa Arab, meningkatkan murojaah. Senantiasa meningkatkan kualitas dakwah kami dengan cara bergabung dengan lembaga-lembaga tahfiz untuk berkontribusi dalam program-program dakwah terutama Al-Quran. Mengikuti liqah yang diselenggarakan oleh komunitas dakwah, mensyiarkan ilmu Al-Quran dalam forum lembaga masjid, menyebarkan dakwah lewat media sosial, menerapkan kepemimpinan kami di masyarakat dengan membuktikan ilmu tahfiz saya dengan cara mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari serta menyampaikan kepada masyarakat dengan cara memberi kontribusi berupa waktu, tenaga, dan pikiran dalam rangka meningkatkan minat masyarakat dalam membaca, memahami, dan menghafal Al-Quran serta memperbaiki kualitas bacaan mereka. Saya yang berkomitmen Syakiroh Ummu Habibah. Alhamdulillah. Selanjutnya Ananda Nida Silmi Afifah. Komitmen santri dakwah Tentara Khalifah Indonesia. Kami menyadari dengan sepenuh hati dan jiwa kami bahwa tanggung jawab kami santri tahfiz Tentara Khalifah Indonesia sebagai hamba yang beriman adalah mengabdikan ilmu, harta, dan jiwa kami untuk meninggikan agama Allah ini demi terwujudnya Islam rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu, setelah ini kami berkomitmen
senantiasa meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran kami dengan cara mengikuti program hafalan serta memperdalam ilmu Al-Quran dengan mempelajari tahsin, tajwid, dan tafsirnya, mempelajari ilmu hal. 2. Senantiasa meningkatkan kualitas dakwah kami dengan cara mengamalkan dan menyampaikan ilmu yang sudah dipelajari, mengajak dan membantu masyarakat yang ingin mempelajari ilmu agama lebih dalam. 3. Menerapkan kepemimpinan kami di masyarakat dengan membangkitkan ilmu takdir dengan cara memberi kontribusi berupa waktu, tenaga, dan pikiran dalam rangka meningkatkan minat masyarakat dalam membaca, memahami dan menghafal Al-Quran serta memperbaiki kualitas bacaan mereka. Saya yang berkomitmen tidak sendiri. Terakhir, ikrar yang dibacakan oleh Ananda Royka Maulidani. Bismillahirrahmanirrahim. Komitmen Santri Daurah Al-Tera Khalifah Indonesia. Kami menyadari dengan sepenuh hati dan jiwa kami bertanggung jawab atas kami santri Tabligh Bendera Al-Quran Khalifah Indonesia sebagai hamba yang beriman adalah mengabdikan ilmu serta jiwa kami untuk meninggikan agama Allah di terwujudnya Islam dan Al-Arab. Oleh sebab itu, setelah ini kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas Quran kami dengan menjalankan 1. Senantiasa meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran kami dengan mengikuti program hafalan tajwid tahsin baik secara jama'i ataupun secara infiradi. Kemudian mencari guru yang bersanad agar dapat menjaga keyakinan atas ilmu yang telah dipelajari. Yang kedua, senantiasa meningkatkan kualitas dakwah kami dengan cara 1. Dalam pemahaman agama, yaitu dengan bergabung dengan lembaga-lembaga tahfiz untuk berkontribusi dalam program-program dakwah terutama dakwah. Yang kedua, dalam keahlian komunikasi publik salah satunya yaitu mengikuti report yang diselenggarakan oleh komunitas dakwah serta menyiapkan ilmu Al-Quran dalam forum-forum lembaga Islam. Kemudian menerapkan kepemimpinan kami di masyarakat dengan membangkitkan ilmu takdir saya dengan menyalurkan ilmu yang saya miliki dan menerapkan adab Al-Quran. Dengan ini saya memberikan sebuah kontribusi berupa waktu, tenaga, serta pikiran saya dengan rangka meningkatkan minat masyarakat dalam membaca, memahami, dan mempelajari Al-Quran serta memperbaiki kualitas bacaan mereka. Salam, saya berkomitmen Baik, Bapak Ibu dan Allah, kita telah sama-sama mendengarkan ikrar yang dibacakan oleh seluruh santri daurah. Semoga apa yang saya ucapkan tadi merupakan amanah tanggung jawab agar bisa bermanfaat terutama untuk keluarga, masyarakat, dan umat seluruh alam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk selanjutnya ada penghargaan apresiasi untuk santri terbaik. Kira-kira siapa ya? Baik, mungkin untuk lebih deg-degan lagi akan disampaikan oleh Ustazah Tika dan bisa bantu saya. Dibantu, prok di lapangan. Baik, untuk santri terbaik, santriwan terbaik. Saudari Nida Silvia. Masya Allah, saudari Nida Silvi Nur Afifah. Gak pakai Nur? Oh, ini salah kertasnya ya.
Silakan tidak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yudi serta Mas dan seluruh staf dari Yayasan Lentera Khalifah Indonesia ataupun dari Kompu Prasedia. Terima kasih atas fasilitas lengkapnya yang telah menyediakan untuk kami, dan terima kasih kepada musyrik kita yang telah membimbing kami, yang telah mendidik kami tanpa mengenal waktu. Terima kasih telah menjadi lentera yang tidak akan pernah padam dalam kehidupan kami. Terima kasih telah menjadi kompas yang selalu menunjukkan arah kepada kami. Ucapan terima kasih kami tidak akan mampu untuk membayar semua jasa-jasa muslim dan muslimah, karena selain peran sebagai guru, muslim-muslimah juga berperan sebagai orang tua kami yang selalu ramah dan kasih sayang dalam mendidik kami. Dan untuk teman-teman seperjuangan saya, terima kasih telah selalu ada, salah suka atau duka. Terima kasih telah menjadi bagian dari kebahagiaan saya, dan terima kasih telah menjadi pelengkap dari dalamnya kesempurnaan saya. Dan kesan selama saya di pondok, selama saya meninggal dulu di Yayasan Lentera Khalifah Indonesia, banyak sekali ilmu-ilmu yang saya peroleh, terutama dalam ilmu persahabatan atau ilmu pertemanan. Di sini saya belajar bahwa berteman itu sangat penting. Dan saya sadar di sini bahwa ukhuwah Islamnya itu harus tetap terjalin. Karena yang saya rasakan, hal-hal yang tadinya berat, karena kita kerjakan dengan bersama-sama menjadi ringan. Seperti apa kata-kata, berat sama dipikul, ringan sama ditinggi. Pesan untuk semuanya, siapapun yang ingin mencari ilmu di pondok pesantren, silakan coba masuk dulu, dan jangan pernah berpikir bahwa pesantren itu membosankan. Yang pernah berpikir bahwa pondok pesantren itu membosankan atau tidak enak, kalian salah. Justru kami di sini pondok di Lentera Khalifah Indonesia atau di Kampung Prasedia sangat-sangat menyenangkan. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia sambutan atau ucapan terima kasih dari santri terbaik, yaitu Rekomendasi Siti Abdullah. Untuk hadiahnya umroh ya, umroh tentang apa? Selanjutnya ada penayangan video selama masa pendidikan di Lentera Khalifah Indonesia. Kalau kita akan melihat bagaimana perjuangan para santriwati berjuang untuk menghafalkan ayat demi ayat, huruf demi huruf, surat demi surat di setiap waktu. Masya Allah, bagus sekali.
Tolong mainkan dari mana? Bersiarlah terus sampai nanti lagu ini ku lagu
Masya Allah ya. Tadi itu penayangan dokumentasi santri Daur selama belajar di daerah Kalimantan Indonesia sungguh mengharukan dan sedih. Saya juga sedih, Ustaz. Soalnya itu dibagi semangka, saya enggak. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah. Kita kembali kita wajib, yaitu mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Sandi Legia LC. Kepadanya kami persilakan. Sambil disiapin meja kursi laptop diposisikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, selain memang bangga untuk kehadiran TKN yang berikutnya, spesial kita kehadiran salah satu personil Noah. Jadi akan menerjemahkan bahasa isyarat beliau setelah hijrah dari BN Noah menjadi yang tadinya mendakwahkan aku, sekarang mendakwahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pertemuan ini juga sekaligus ini kita launching majelis Lentera Surga yang insya Allah akan dilaksanakan di Harta Bahana, nanti di rumah, di samping rumahnya Pak Haji Budi di Komplek Harta Bahana. Di situ setiap Ahad nomor 4 akan ada program kajian setiap Ahad ba'da asar. Di situ kita akan membuat majelis bagaimana tentang pentingnya iman dan amal soleh, tentang bagaimana cara beribadah dan kajian-kajian lainnya, akidah, fikih, akhlak, tahsin Al-Quran dan lain sebagainya. Agar bagaimana kita mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan agama. Dan nanti bisa Bapak dan Ibu yang ada waktu ingin terus menyambungkan dirinya kepada kajian-kajian bisa bergabung di majelis Lentera Surga di perumahan Harta Bahana, Jalan Harta Bahana nomor 4 di samping rumah ini, nomor 4 di sebelah kiri, nomor 6, rumah 6 sebelah kiri, insyaallah. Baik, kita persilakan kepada Ustaz Sandi. Insyaallah untuk ceramahnya akan diterjemahkan oleh Ustaz Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti di sini ada beberapa nasihat. Terus ada di video
Dimulainya yang pertama dulu ya. وقل رب زدني علما. Saya ambil dari banyak sumber yang tidak satu sumber. Allah ya ahlul Quran, Allah ya Ustaz. Boleh Rasul. Fa in ja'akum, Kata-kata beliau yang pertama Allah. Ya. Lanjut. khairun min umuri dunya min wara'i Quran, fadhaka fadlullah wa la yudrisu qadra. Lakin iyyakum an taj'alu dhalika aslan. Maaf ya. Jadi kalau ada hal yang kita dapatkan lantaran kita menghafal Quran, lantaran kita dekat dengan Al-Quran, sehari-hari bersama Al-Quran, dari hal-hal yang sifatnya duniawi, rezeki kita bertambah, itu alhamdulillah, itu min fadli Rabbi, itu pemberian dari Allah, dan itu tidak akan mengurangi pahala kita, dan jangan suzon, jangan Allah memberikan ini di dunia, nanti saya tidak dapat apa di akhirat, tidak seperti itu kebaikan Allah. Tapi jangan dijadikan tujuan. Saya menghafal Quran untuk ayat dan seterusnya. Dan jauh dari Allah jangan seperti itu. Lanjut dulu. Wa an yakuna dhalika al-muharrik lakum. Jangan dijadikan motivasi Fi tilawati dalam membaca Al-Quran, ta'allum al-Quran wa ta'lim al-Quran. Ahibbati fillah, إن المنزلة العالية الشريفة الرفيعة التي جعلها الله عز وجل لأهل القرآن تجعل المسلم يجاهد نفسه جهادا عظيما حتى يخلص لله عز وجل في عنايته بالقرآن. وحتى يقصد بشأنه كله مع القرآن وجه الله. Intinya supaya ikhlas ya baca Al-Quran ini justru supaya Allah memberikan kita karunia sebagai orang yang menulis, orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu tidak bisa didemonstrasikan dalam kehidupan. Jadi bukannya malah kita niatnya ini untuk yang lain-lain. Dunia qalil, dunia itu sedikit. Sekarang terasa banyak, tapi nanti ketika Allah mengumpulkan di badan masyarakat, baru tahu ternyata apa yang Allah janjikan di akhirat nanti itu tidak sebanding dengan keuntungan dunia. Sangat tidak sebanding. Paham ya? Yang lain paham? Belajar bahasa supaya orang-orang yang tidak benar bisa paham. Lanjut. Subhanahu wa ta'ala. Wa la syakka anna man akhlasa lillahi 'azza wa jalla atadku ad-dunya wa hiya rahmah. Faman kanat al-akhiratu hamma jama'a Allah 'alayhi amra wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atadku ad-dunya wa hiya rahmah. كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن من اتقى الله. Ya, tadi disebutkan hadis dari Nabi, barang siapa yang hammu, obsesinya, cita-citanya akhirat, maka dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Ya, jadi nggak usah ngejar dunia, karena biasanya dunia itu makin dikejar makin susah. Tapi biarilah dia ngejar kita sendiri. Karena seharusnya yang hina, yang mengajar kita yang mulia, manusia mengajar sesuatu yang hina. Ini aneh, ini kembali. Ya, maka sebaik-baik kerja, sebaik-baik usaha, ya adalah menghafal Quran, mempelajari Al-Quran yang Allah. Lanjut. Ja'alallahu lahum min mawariqid dunya makharija 'azimah وجعل لكم من الرزق نصيبا وافرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Yaj'al lahu makhraja. Jadi gak usah
Ya, begini, kalau kita menghafal Quran, kalau kita berusaha untuk bertakwa, insya Allah dunia itu akan musuh. Ya, pokoknya takillah ya ja'alahu makhraja. Jadi urusan rezeki itu bukan urusan usaha mati-matian, tapi urusan rezeki itu adalah urusan takwa. Urusan takwa. Bahkan ada yang mengatakan seperti ini, sahabat Nabi, salah seorang sahabat Nabi, Abu Darda kalau tidak salah, inna rizqa la yudrikul insana kama yudrikul maut. Sesungguhnya rezeki itu akan mendatangi manusia, memaksa untuk mendatangi manusia sebagaimana kematian mendatangi manusia. Sebagaimana kalau ada orang sakit dipaksa untuk makan mulut, dipaksa padahal nggak mau, karena ada rezeki. Ya, jadi para penghafal Quran ini sudah beres urusan dengan rezeki. Ya, sudah beres urusan dengan rezeki. Nggak perlu khawatir, nggak perlu takut wajar. Tapi dia apa? Mayataqillah yaj'alahu makhraja. Jadi udah sepakat. Kalau kita takwa, rezeki musuh. Sebagaimana kita beli Indomie, mie, nggak usah ditanya mana sendok, minta sendok, usah. Itu sudah sepakat, sudah ada di dalam. Sama aja dengan bab Quran, kesolehan, takwa dan rezeki. Di pos saja. Nah, next video yang kedua. Nah, ini panjang. Lama aku tuh di masih ulangi ya. Nah, ini kita belajar dari salah seorang syekh yang saat ini bisa dibilang sanadnya paling tinggi Al-Quran, paling dekat dengan Rasulullah SAW secara apa sanad itu silsilahnya. Ya, misalkan beliau ke Syekh A, Syekh B, Syekh C, lalu Rasulullah SAW misalkan. Sanadnya paling tinggi. Tahukah Dr. Aiman Suwaid namanya saat ini beliau adalah guru Quran internasional paling dipertimbangkan sanadnya. Dan tahukah beliau ini dulunya kuliah jurusan teknik. Coba kita lihat di sini terjemahan boleh. لما كنت في الكلية الهندسة ووصلت إلى السنة الثانية وتعارضت مع تعمقي في العلوم. إما Jadi ketika beliau kuliah di Fakultas Teknik tahun kedua atau semester berapa? Tahun kedua ya, 4 tahun. Kemudian beliau disibukkan dengan Quran dan disibukkan dengan belajar ke kuliah. Ta'arud dan akhirnya tidak bisa dibendung. Ya, ta'arud itu apa? Kontradiksi. Jadi sibuk kuliah, ya Quran juga beliau sibuk, tidak bisa dibendung lagi. Ini bagaimana? Saya harus pilih salah satu. Sampai beliau harus milih. Bukan berarti kita harus milih. Ya, ini kebetulan cerita beliau harus milih. Coba pilihannya مفترض حتى جاهلا من الأول متوسط إعدادي إلى ثاني سنة جامعة كلية الهندسة. فلما وصلت إلى هذا فأنا أريد علوم، لكن أحببت أن أشاور أستاذ الشيخ عبد العزيز. Ya, beliau bingung sampai sudah puncaknya ini gimana, ini sudah tak bisa dulu. Akhirnya, namun saya suka apabila bermusyawarah dengan guru saya, Syekh Abdul Aziz. Jadi masya Allah. Beliau tidak memutuskan secara sepihak, udah gimana enaknya, gimana maunya. Tapi ada satu tradisi yang harus dijaga, apa musyawarah. Adab beliau punya guru, adab ke gurunya adalah ngobrol sama gurunya, konsultasi sama gurunya, musyawarah sama guru. Ini saya harus bagaimana? Quran sudah jelas sebetulnya jawabannya. Kalau Quran itu lebih mulia, harusnya beliau udah pilih Quran tanpa musyawarah pun tidak ada masalah. Tapi perhatikan adab beliau. Ya, walaupun beliau tahu, tapi adabnya ke guru musyawarah. Ya, konsultasi bagaimana ini baik. Silakan lagi. بالسؤال فذكرت له قلت يا سيدي انا حاولت اجمع بين الامرين كذا الان وصلت الى المفترض فبماذا تامرني؟ Sehingga saya jadi Ustaz, saya sudah berusaha untuk mengkombinasikan, untuk mensinkronkan agar kuliah jalan, menghafal Quran juga jalan. Ya, tapi ini saya sudah berada di jalan buntu, sehingga saya harus memilih.
Coba perhatikan kata-katanya. Mada ta'mur. Bukan apa yang harus saya lakukan, tapi apa perintah engkau pada saya. Perintah, minta perintah, bukan apa solusinya, apa yang perintah. Ini ada ما بما تنصحون هذا تسمع عن المشي. Saya tidak bilang apa nasihat engkau wahai guru, tapi apa perintahmu. Sami'na. فسكت قليلا واخر راسه ويموت ثم رفع راسه وقال انظر ماذا قال. قال لي يا عمي لا تظن اذا اشتغلت بالقران الله يبارك. Jadi ketika ditanya apa perintahmu wahai guru, maka guru tersebut Syekh Abdul Aziz itu menundukkan kepalanya sebentar, kemudian mengangkat kepalanya lagi sambil berkata, wahai yang muridku, jangan kau pikir bahwa orang yang menyibukkan Quran, orang yang sibuk dengan Al-Quran, Allah akan menyia-nyiakan. Coba badan. Sudah itu. لا تنظروا ولا تتكلموا. Beliau tidak berkata tinggalkan atau lanjut. لا تظن اذا اشتغلت بالقران الله يبارك. وكل امر فيه وكانه امرني وما امرني بواحد، لكن ما فهمت المقصود. والله موجود الكلام. هذه القصه صار لها 45 سنه. Ya, bagus. Kisah ini terjadi 45 tahun yang lalu. Gurunya cuma bilang, adikku, anakku, dan kau pikir kalau kau saya tentang Al-Quran Allah akan melanggar. Itu saja. Padahal dia minta, tapi saya butuh perintah. Akhirnya beliau paham bahwa itu sebetulnya ada isyarat. Ada isyarat bahwa beliau pada akhirnya memilih untuk fokus pada Al-Quran, dan itu terjadi 45 tahun yang lalu. Beliau masih lari. من تلك اللحظة إلى هذه Semenjak saat itu sampai sekarang saya duduk di sini. ولم يضيع. لا أقول هذا لأني أعلم الغيب، لكن هذا حسن ظني بالنسبة. Saya tidak mengatakan ini karena saya tahu yang baik, dapat pertahanan apa tidak, tapi ini adalah husnuzon saya sama. Saya yakin kalau saya berinteraksi dengan Al-Quran, serius bersama Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengkaji tafsirnya, husnuzon saya sama Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Ini husnuzon, bukan berarti saya punya ini apa segala macam tahu hal yang baik. Ini husnuzon saya sama Allah. Karena kata hadis Rasul adalah hadis Rasul, karena inda dhanni abdi, sesungguhnya aku sesuai prasangkaan hambaku terhadap. Kalau kita sering husnuzon sama Allah, ya berharap banyak berharap sama Allah, insyaallah Allah akan. Lanjut. لا إن ربك كفاك ما كان بالأمس سيكفيك من غد ما يكون. Kalau Allah mencukupkan kita pada hari-hari yang telah lalu, maka kita harus husnuzon. Allah akan mencukupkan hari ini dan pada hari ini. Kalau di hari yang lalu kita cukup, apa buktinya? Ketika ini yang sederhananya, ketika kita dalam kandungan ibu, ya, lahir, Allah langsung spontan sediakan rezeki. Setelah putus dari tali ari, placenta, itu kan rezeki juga diputus sama Allah. Apakah dibiarkan begitu saja rezekinya terputus? Tidak, langsung siapkan nasi, siapkan nasi. Masa kita masih ragu? Dan sudah banyak terakhir di klik dulu. Nah ini sekarang secara terkhusus untuk para penghafal. Bagaimana kita menghilangkan Quran? Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Silakan baca Al-Quran. Masih senyum dulu. بشراك يا رحيم
Di situ ada eksperimen sosial, misalnya bagaimana orang menghafal Quran diberikan Quran dan ternyata isi Al-Quran yang kosong. Bagi orang yang paham ini sebuah isyarat, itu hanya kosong di kitab. Bagaimana kalau Al-Quran itu sudah ada di hati, sudah ada di hafalan kita pernah menghafal Quran, tapi Quran itu diangkat dari hati, sehingga yang terjadi hanya mantan menghafal. Kalau Al-Quran itu kebahagiaan dan ternyata Quran sudah hilang dari kita, maka kita sudah punya kebahagiaan. Dan itu bagi setiap muslim, bukan hanya bagi para penghafal Quran. Hal yang tadi tidak menceritakan penghafal Quran saja, tapi Al-Quran itu apa? Al-Quran itu panduan hidup setiap manusia, khususnya setiap muslim. Anda tahu yang namanya panduan? Kalau Anda sedang merakit TV, Anda akan butuh panduan itu sampai TV-nya beres. Sampai TV-nya beres. Sebelum beres, Anda jangan lepas dari panduan itu. Kalau Anda lepas dan sok tahu, bisa rusak. Bisa error Al-Quran dan bisa, mungkin ada. Dan Al-Quran ini bukan panduan TV dan sebagainya, panduan itu. Panduan itu. Artinya apa? Artinya jangan lepas dari Al-Quran sampai kita beres. Umur kita 60, 70 tahun, 60 tahun sampai beres, maka Al-Quran ini harus terus dibawa. Ustaz, saya tidak mampu menghafal, tidak usah dihafal berarti. Tilawah, tidak usah. Yang paling penting jangan sampai Al-Quran ini ditinggalkan sama sekali. Jangan sampai Al-Quran ini cuma dibaca pas Ramadan doang. Saya menghafal, tidak hafal tilawahnya bagaimana? Tapi saya tidak paham bagaimana. Ada orang yang bilang percuma kamu baca Quran, soalnya serius tapi kamu nggak paham, nggak usah dengar. Apa kata Imam Ghazali? Kata Imam Ghazali, mulut yang dipakai atau anggota tubuh yang dipakai untuk ibadah lebih baik daripada dipakai untuk ibadah. Lebih baik kita baca Al-Quran dan kita nggak paham Al-Quran daripada kita dengar. Lebih bagus lagi kalau kita bukan hanya baca tilawah Qurannya saja, tapi kita juga menyempatkan waktu kita untuk juga membaca terjemahannya. Syukur-syukur bisa baca tafsir. Kenapa? Karena kaidahnya Al-Quran itu panduan proyek kehidupan sampai nanti. Tidak ada kata beres. Yang sudah umur 50 tahun Anda masih punya keharusan untuk memahami Quran, memahami hidup, petunjuk hidup. Apa yang terjadi kalau seandainya Al-Quran tidak dipahami dengan baik? Ya, yang terjadi seperti itu. Kalau dia pejabat, tidak pernah baca Quran, tidak paham Quran, mungkin dia jatuh pada korupsi. Kalau dia dagang, dia nggak paham Al-Quran, mungkin dia jatuh pada riba. Malah riba, gara-gara Al-Qurannya ditinggalkan. Gara-gara panduannya nggak dipedulikan, rusak kayak ini. Ini panduan hidup. Quran ini panduan hidup. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudal lin nas, petunjuk bagi manusia. Apa nggak cukup Allah bilang berkali-kali Huda sebagai petunjuk? Apa itu nggak cukup? Apa itu nggak cukup? Jadi Al-Quran ini adalah proyek itu, tidak ada kata beres. Yang sudah bisa baca Al-Quran, coba hafal. Yang sudah hafal Al-Quran 30 juz, coba yakinkan hafalannya, kuatkan lagi hafalannya. Yang sudah kuat, coba lirik terjemahannya. Yang sudah tahu terjemahannya, coba baca tafsirnya. Yang sudah tahu terjemahan tafsir, yang sudah merasa hebat, qiraah sab'ah, qiraah asyrah, ya, sering membaca Al-Quran. Bagaimana dengan amal? Sudah sesuai dengan yang sederhana saja. Yang sederhana saja. Di Al-Quran banyak isi Al-Quran bunyinya seperti ini. Innallaha yuhibbu, innallaha yuhibbu, innallaha yuhibbu. Semuanya Allah suka yang begini, suka yang begini, suka yang begini. Kemudian ada ayat yang sebaliknya, innallaha la yuhibbu, innallaha la yuhibbu, innallaha la yuhibbu. Allah tidak suka yang begini, tidak suka yang begini.
diri kita setiap hari. Apakah hari ini kita lebih banyak mengamalkan ayat-ayat Allah yang Allah sukai, atau mengamalkan ayat-ayat justru yang sebaliknya Allah ada. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang zalim, sesungguhnya Allah tidak suka orang yang fasik. Mana yang lebih banyak? Itu kan amal, cara mengamalkan Al-Quran. Ustaz Ramlan pernah cerita kepada saya, bahkan sampai detail kata yang sedikit, yang kecil pun ternyata Al-Quran itu nggak pernah bohong, nggak pernah dusta. Kata-kata apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Apa alhamdulillah? Alif lam di sini waw istighraq, artinya apa? Tidak menyisahkan orang lain. Al itu semuanya, segalanya, segala puji hanya untuk Allah. Lam istighraq, alif lam istighraq. Enggak menyisahkan. Artinya apa? Saudara menjelaskan kepada saya bahwa kalau ada orang yang hidupnya tergantung pada pujian orang, tidak akan pernah bahagia. Karena sejatinya tidak ada manusia yang berhak menerima pujian. Hanya Allah yang berhak menerima pujian. Lalu bagaimana kalau ada yang memuji? Ucapkan alhamdulillah, balikkan pujian tersebut pada yang berhak untuk menerima. Siapa? Allah. Alhamdulillah. Dan ternyata Allah untuk satu ayat kecil ini saja terbukti dalam banyak hal. Belum ayat-ayat yang lain. Maka orang Muslim yang panduannya hidupnya jelas Al-Quran tidak akan pernah tidak bahagia insyaallah. Tapi orang Muslim yang menjauh dari Al-Quran siap-siap untuk tidak bahagia, cepat. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih kepada Ustaz Sandi Yadarsi dan juga kepada Ustaz Hasan yang kita memperbanyak ilmu kita, nasihat kepada kita. Doakan semoga guru-guru kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu renungan dan muhasabah sekaligus doa penutup yang insyaallah tadi disampaikan oleh Ustaz Ramdan Fadilah. Kepadanya kami persilakan. Hadirin rahimahullah, sebelum majelis ditutup, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua berhajat kepada pertolongan Allah di urusan dunia maupun urusan akhirat. Untuk mengundang para malaikat hadir juga di sini, kita baca sebagian ayat Quran, surat pendek, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Nas bersama-sama dengan suara yang lantang agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat doa kita sehingga doa kita dijawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Hadirin rahimahullah, mari kita tundukkan hati kita, pandangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi hari ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia. Kita datang ke majelis ini membawa kehilangan yang banyak, membawa kesalahan yang banyak, membawa dosa yang banyak. Akan tetapi sebanyak apapun dosa kita, ampunan Allah besar lagi apabila kita bertobat kepadanya. Maka kita sama-sama beristighfar sambil mendengarkan saya, sambil mengenang masa-masa kelam, dosa yang kecil, dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang sembunyi-sembunyi, dosa yang terang-terangan. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya. Hadirin, kenanglah akan datang satu saat di mana bibir kita tidak bisa lagi menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kenanglah akan datang satu saat di mana jasad kita berpisah dengan ruh kita. Akan datang satu saat kita bertemu dengan kematian. Kita terbujur kaku di tengah rumah, dipasangkan kain kafan, dikuburkan dan ditinggalkan oleh semua orang. Di situ kita sendiri dan kita akan sadar betapa agungnya bibir yang selalu menyebut nama Allah, betapa agungnya mata yang selalu melihat ayat-ayat Al-Quran, betapa agungnya telinga yang digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat. Hadirin rahimahumullah, dosa apa yang memberatkan kita untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Mari kita sama-sama mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimahullah, setiap kita adalah seorang anak yang memiliki orang tua. Walaupun usia kita sekarang sudah dewasa, tetaplah kita dulu adalah seorang anak kecil yang pernah dikandung oleh orang tua kita. Maka masing-masing silakan bayangkan wajah ayah dan bundanya, bayangkan wajah ibu yang telah mengandungnya, bayangkan wajah ayah yang telah berjuang mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari. Silahkan berikan doa terbaik kepada ayah dan bundanya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ampuni dosa kedua ayah.
kedua orang tua kami. Ampuni dosa ayah bunda kami ya Allah, dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang ya Allah ya Rabbal Alamin. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita ucapkan kalimat ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadirin rahimakumullah, doa yang paling baik adalah doa untuk sesuatu yang besar, sesuatu yang berharga. Sudah sering kita berdoa untuk dunia, sudah sering kita berdoa meminta dunia. Sekarang kita berdoa untuk sesuatu yang berharga, yaitu agama. Di sekeliling kita masih banyak orang-orang yang belum beriman, belum mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berdoa agar Allah berikan hidayah kepada mereka. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah ya Rabbal Alamin, turunkan hidayah kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada tetangga masjid ini untuk mengamalkan perintah-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami tidak ridha ada satu dari saudara kami yang tidak beriman kepada-Mu ya Allah. Kami tidak ridha melihat perempuan yang menutup aurat ya Allah. Kami tidak ridha melihat umat Nabi Muhammad bermaksiat ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna jami'an sababan liman ihtada. Ya Allah ya Rabbal Alamin, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di masjid-Mu, maka kumpulkanlah kami kelak di akhirat di surga-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka ijabah sirril Fatihah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir sebelum ditutup, Bapak dan Ibu-ibu, kita sama-sama bermusafahah karena disebutkan dalam hadis, teks Arabnya mungkin nanti dibantu sama Ustaz tadi. Ketika dua orang bertemu, kemudian berjabat tangan, maka rasanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, kita bersalaman. Nanti yang di depan para orang tua kemudian disambung oleh adik-adik. Mohon untuk berdiri. Pak Haji Agus, Pak Haji Yudi, juga Pak Kelly, ke depan Pak Haji Yusuf, saudara, bisa sama-sama bermusafahah. Kita bermusafahah dari sebelah sana boleh? Nah dari situ. Salam. Oh ke sini. Oh ya mana. Ke sini dulu. Ya, panggil barang-barang apa? Tolong. Iya. Ya, bagus ada kamu di depan. Ya Nabi ya Rasul alaika ya Habib salam alaika santri barangkali kan selama ada salah kata perbuatan mohon dimaafkan, saling mengikhlaskan, saling membersihkan, saling mendoakan agar keluar dari majlis ini dalam keadaan bersih daripada
biasa Allah karena setelah ini kita persiapan sholat zuhur insyaallah. Kemudian untuk anak-anak yatim Cisasawi boleh nanti di asli dibantu agar ada sedikit hadiah daripada pesantren. Sebelum